Kabur aja dulu. Tiga kata ini sempat mendadak jadi tagar paling ramai di lini masa anak muda Indonesia. Bukan cuma soal liburan, bukan cuma soal healing ke Bali, tapi ajakan serius buat anak muda Indonesia pergi kerja ke luar negeri. Bahkan kalau perlu, pergi secepatnya, sebelum keadaan di sini makin gak masuk akal. Dan ini bukan cuma omongan segelintir orang receh di media sosial. Sebuah survei nasional sempat menunjukkan hasil yang bikin geleng-geleng kepala. Dari 1.000 responden muda Indonesia yang disurvei, seluruhnya, ya, 100%, mengaku ingin bekerja di luar negeri. Bukan 50%, bukan 70%. Semuanya. Gimana ceritanya satu generasi bisa sekompak ini soal satu hal? Ingin pergi dari negaranya sendiri? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bongkar tuntas fenomena yang lagi sangat hangat ini. Kenapa begitu banyak anak muda Indonesia pengen banget kerja di luar negeri? Dan apa yang sebenarnya ini katakan tentang kondisi kita? Jangan kemana-mana. Ini bakal jadi salah satu video paling jujur yang pernah gue bikin. Oke, kita mulai dari alasan yang paling jujur, dan paling sering disembunyikan di balik kata-kata manis kayak passion, atau pengalaman global. Uang. Faktanya, dalam survei yang sama, 82% responden bilang alasan utama mereka pengen kerja di luar negeri adalah ingin mendapat penghasilan yang lebih baik. Dan kalau kita lihat angkanya, ini bukan persepsi doang. Upah minimum rata-rata di Indonesia ada di kisaran $223 Amerika per bulan. Itu setara sekitar 3,5 juta rupiah. Sementara negara-negara tujuan favorit pekerja migran Indonesia, kayak Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, punya standar upah yang jauh lebih tinggi, kadang berkali-kali lipat untuk pekerjaan dengan level skill yang sama. Bayangin lo kerja keras, lembur, mikir strategi, capek, tapi yang lo dapat di Indonesia jauh lebih kecil dibanding orang yang kerja di posisi serupa di luar negeri. Ini bukan soal anak muda yang matre atau nggak cinta negara. Ini soal logika ekonomi paling dasar. Orang akan pergi ke tempat yang menghargai usaha mereka secara lebih adil. Dan ketika perbedaan gajinya bukan cuma 20-30%, tapi bisa 2-5 kali lipat, siapa yang nggak akan mikir 2 kali? Tapi kalau cuma soal gaji, ini akan terlalu simpel. Karena ada lapisan lain yang jauh lebih dalam. Dan ini yang bikin banyak anak muda makin yakin buat kabur. Lapisan pertama, persaingan kerja yang nggak sehat. Data BPS menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk Gen Z, masih mendominasi angka pengangguran terbuka di Indonesia. Bukan karena mereka males, tapi karena jumlah lulusan baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun jauh lebih banyak dibanding lapangan kerja yang tersedia. Bayangin lo udah kuliah 4 tahun, modal habis, giliran nyari kerja malah harus berebut dengan ratusan kandidat lain untuk satu posisi. Lapisan kedua, sistem, ordal, orang dalam. Ini yang paling bikin sakit hati. Banyak proses rekrutmen di Indonesia masih sangat bergantung pada koneksi dan kekerabatan, bukan murni kompetensi. Lo bisa punya skill bagus, nilai tinggi, portofolio oke, tapi kalah sama orang yang kenal seseorang di dalam. Ini menciptakan rasa putus asa sistemik. Karena buat apa kerja keras kalau yang menang ujung-ujungnya bukan yang paling kompeten? Lapisan ketiga, kondisi kerja yang melelahkan secara emosional. Budaya kerja di banyak tempat di Indonesia masih kental dengan jam kerja panjang, ekspektasi, harus selalu siap, dan minimnya penghargaan terhadap keseimbangan hidup. Sementara negara-negara maju sering dikenal punya work-life balance yang jauh lebih dihormati secara sistemik, bukan cuma slogan di poster kantor. Jadi anak muda Indonesia bukan cuma mengejar gaji lebih besar. Mereka mengejar rasa dihargai, yang sayangnya, makin sulit mereka temukan di rumah sendiri. Sekarang, ini bagian yang menurut gue paling penting, dan paling jarang dibahas secara terbuka. Fenomena ini bukan cuma soal pekerja kasar atau buruh migran, tapi juga menyentuh talenta terbaik yang Indonesia punya. Dalam 5 tahun terakhir, tercatat sekitar 8.500 tenaga ahli teknologi memilih pindah dan berkarir di luar negeri, sektor dengan angka migrasi tertinggi. Di sektor kesehatan, lebih dari 5.200 tenaga medis, dokter dan perawat, telah meninggalkan Indonesia, mencari gaji yang lebih kompetitif dan kondisi kerja yang lebih layak. Dan di sektor sains serta riset, sekitar 3.800 ilmuwan dan akademisi lebih memilih bekerja di negara dengan infrastruktur riset yang jauh lebih maju, seperti Jerman dan Inggris. Ini yang disebut para ahli sebagai brain drain, pengurasan otak. Bukan tenaga kerja biasa yang pergi, tapi orang-orang dengan potensi, kreativitas,
dan inovasi tertinggi yang dimiliki bangsa ini. Seorang pengamat sosial bahkan secara terang-terangan bilang, Indonesia berisiko kehilangan SDM berkualitas, sementara negara seperti Singapura justru semakin menarik talenta muda. Dan ini ironis banget, karena Indonesia sebenarnya sedang berjuang keras supaya jadi negara maju di 2045, tapi di saat yang sama, talenta-talenta terbaik yang harusnya jadi tulang punggung mimpi itu, justru memilih membangun negara lain. Sekarang, gue mau ajak lo mikir dari sudut yang berbeda. Apakah salah kalau anak muda memilih pergi? Jujur, tidak. Karena pada akhirnya, ini adalah pilihan hidup yang sangat personal. Setiap orang berhak mencari tempat di mana mereka bisa hidup lebih layak, dihargai sesuai usaha mereka, dan punya masa depan yang lebih jelas. Ada cerita seorang pekerja Indonesia yang pindah ke Thailand, yang bilang dengan jujur, saya lebih dihargai di sini daripada di Indonesia. Bahkan dengan konsekuensi berat. Dia harus berpisah jauh dari anaknya demi kesempatan itu. Itu bukan keputusan yang diambil dengan ringan. Itu keputusan yang lahir dari kekecewaan yang sangat dalam. Jadi alih-alih menyalahkan anak muda sebagai nggak nasionalis atau nggak cinta tanah air, pertanyaan yang lebih jujur dan lebih penting untuk ditanyakan adalah, kenapa negeri sendiri belum bisa memberikan apa yang mereka cari? Karena ketika ribuan orang dengan latar belakang berbeda, dari buruh sampai ilmuwan, semuanya menunjuk ke arah yang sama, itu bukan lagi soal mentalitas individu. Itu sinyal bahwa ada yang harus dibenahi secara sistemik. Tapi ini bukan berarti situasinya tanpa harapan. Banyak negara yang dulunya juga mengalami brain drain parah, termasuk Cina dan Korea Selatan, berhasil membalikkan keadaan menjadi apa yang disebut brain gain. Caranya? Bukan dengan melarang orang pergi, tapi dengan membangun ekosistem di dalam negeri yang menarik mereka untuk kembali, atau bahkan tetap berkontribusi meski tinggal di luar negeri. Ini butuh reformasi yang nyata, insentif finansial yang lebih kompetitif buat talenta lokal, peningkatan investasi di riset dan inovasi supaya ilmuwan punya alasan untuk tinggal, penguatan kolaborasi nyata antara pemerintah, swasta, dan akademisi, dan yang paling penting, sistem rekrutmen yang benar-benar berbasis kompetensi, bukan koneksi. Beberapa negara bahkan secara aktif merangkul diasporanya, membangun jaringan yang memungkinkan warga negaranya yang sukses di luar negeri tetap berkontribusi ke negara asal, lewat investasi, transfer ilmu, atau mentoring generasi berikutnya. Indonesia sebenarnya punya potensi yang sama. Diaspora Indonesia di luar negeri itu jumlahnya besar, dan banyak yang sukses luar biasa di bidangnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita akan terus kehilangan mereka, atau mulai membangun jembatan supaya mereka tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia, dari manapun mereka berada? Jadi, kenapa banyak anak muda ingin kerja ke luar negeri? Jawabannya simpel sekaligus kompleks, karena mereka mencari tempat yang menghargai usaha mereka secara adil, dan untuk banyak orang, tempat itu belum mereka temukan di negeri sendiri. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal realita yang harus kita hadapi bersama-sama, bukan kita hindari. Kalau lo termasuk yang punya mimpi kerja di luar negeri, itu sah-sah aja, dan gue dukung penuh selama itu pilihan yang lo pikirin matang-matang. Tapi kalau lo memilih untuk tetap di sini dan membangun dari dalam, itu juga pilihan yang sama beraninya, mungkin malah lebih berat. Yang penting, siapapun lo dan apapun pilihan lo, jangan berhenti jadi orang yang punya standar tinggi soal bagaimana seharusnya lo diperlakukan, dimanapun lo berada. Kalau video ini relate banget sama apa yang lo rasain atau lagi lo pikirin sekarang, tulis di komentar. Lo termasuk tim, kabur aja dulu, atau tim, bangun dari dalam? Dan kenapa? Gue penasaran banget baca jawaban kalian. Subscribe kalau lo belum, biar nggak ketinggalan video-video yang bahas realita anak muda dan masa depan Indonesia kayak gini. Share juga ke temen lo yang lagi galau soal masa depan karirnya. Siapa tahu video ini bisa bantu mereka mikir lebih jernih. Sampai jumpa di video berikutnya.